Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, firman Tuhan kepada kita hari ini dengan judul hati yang teguh. Teguh terhadap janji Tuhan tentunya ya. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, Alkitab banyak berbicara tentang hati. Kondisi hati kita adalah satu-satunya hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Menjalani kehidupan yang berhasil di tengah kesulitan dan tantangan zaman ini diperlukan lebih dari sekedar pandai, lebih dari sekedar terampil. Apakah itu? Yakni keteguhan hati. Betapa penting fungsi hati bagi manusia. Hati adalah sumber. Dari hatilah kita bisa membuat pilihan-pilihan. Apakah itu pilihan bijaksana, penuh hikmat, penuh kasih, atau sebaliknya. Dari hati lahir berbagai kehendak dan keinginan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa yang harus kita jaga dalam hidup kita adalah hati kita. Betapa banyak yang gagal menjadi anak Tuhan karena tidak memiliki hati yang teguh. Rapuh dia. Seringkali terlalu mudah terbawa arus pergaulan dunia ini, ikut-ikutan teman, dan berubah menjadi seseorang yang sangat tidak Tuhan inginkan. Dengan begitu cepat terpengaruh oleh hal-hal duniawi, hal-hal yang mengakibatkan dosa, hanya karena hati begitu lemah dan tidak sanggup mengatakan tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu hati yang rapuh, tidak teguh. Hati yang teguh akan selalu memotivasi kita, mengingatkan kita untuk memberikan yang terbaik dari diri kita bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Itu hati yang teguh. Selalu mengingatkan kita memberikan yang terbaik pada Tuhan, kepada sesama. Hati yang teguh akan selalu memberi peringatan apabila berbagai bentuk dosa mulai mendekati kita. Kita harus tahu, kita tinggal di dalam dunia yang berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5:19b menuliskannya, seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Gak bisa dipungkiri. Dan setiap saat godaan mengintai kita. Maka sangat penting bagi kita untuk memiliki hati yang teguh. Katakan, saya mau memiliki hati yang teguh. Maka walau hujan, saudara tetap beribadah. Itu salah satu hati saudara teguh kepada Tuhan. Amin. Bagaimana memiliki hati yang teguh ini? Kita baca dulu Yosua 1 ayat 9, bahwa hati yang teguh itu bukan saran, bukan pilihan. Mari kita baca Yosua 1 ayat 9 bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Damai hati mendengar firman Tuhan ini. Amin saudaraku. Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Yosua sebenarnya gentar. Kenapa? Karena orang suka pada Musa dan dia masih sangat muda. Itu yang membuat dia gentar. Jangan-jangan bangsa ini gak suka
pastilah saudaraku, yang namanya pengganti pasti punya hati seperti itu. Karena semua bangsa Israel tentu sudah jatuh cinta pada Musa. Tapi karena Tuhan yang memilih Yosua, dan Tuhan tahu hati Yosua gentar, maka Tuhan berfirman kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Haleluya. Tuhan membangkitkan iman Yosua dan menguatkan hatinya, karena dialah yang akan menaklukkan tanah Kanaan, bukan Musa. Yang pertama, bagaimana supaya memiliki hati yang teguh? Keteguhan hati timbul dari mempercayai Tuhan. Amin. Yosua nggak berkata karena nggak kaunya Tuhan, enggak. Kau aja langsung memimpin bangsa ini, kenapa Tuhan? Tapi dia percaya pada firman Tuhan. Karena Tuhan yang berkata kuatkan dan teguhkan hatimu, gak ada pilihan lain. Keteguhan itu timbul dari mempercayai firman Tuhan apapun keadaan kita. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak menyarankan agar kita menjadi kuat dan teguh, tetapi itu adalah perintahnya, bukan pilihan. Dan hal itu hanya dapat timbul oleh iman kita. Seseorang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki hati yang teguh. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan yang dia hadapi dalam hidupnya, tapi hal itu tidak membuat hatinya goyah. Karena Tuhanlah yang ia percayai sebagai sumber pengharapan dan kekuatannya. Haleluya. Pikiran dan pertimbangan seseoranglah yang akan membuat dirinya sulit untuk percaya, menjadi bimbang dan ragu-ragu. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan tidak sekedar, tapi dikatakan segenap hati. Apa saudaraku? Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi bukan sekedar percaya, amin. Nah, saudara kekasih, percaya kepada Tuhan bukan hasil dari pertimbangan pikiran kita, tetapi berasal dari perkataan iman kita. Setiap kali kita meresponi firman Tuhan, kita berkata iya dan amin, sehingga firman itu dapat masuk ke dalam hati kita, dan firman itu mengendalikan seluruh hidup kita, sehingga kita menjadi teguh. Haleluya. Jadi respon terhadap firman, masukkanlah firman Tuhan ke dalam hati. Minggu lalu kita sudah belajar. Roma 10 ayat 8 mengatakan bahwa firman itu dekat dengan kita, yaitu di mulut kita dan di dalam hati kita. Bagaimana supaya masuk ke dalam? Ya dimasukkan. Amin. Alkitab bukan sekedar simbol Kristen, bukan sekedar penghias lemari kita, tapi isinya masukkan ke dalam. Dimulai dari mulut kita tentunya yang membacanya dan memperkatakannya. Alkitab menjelaskan bahwa mulut dan hati itu saling berhubungan. Itu sebabnya cara bagaimana kita menjaga dan mengendalikan hati kita adalah dengan memperkatakan firman Tuhan dengan mulut kita. Maka firman itu pun ada di dalam hati kita. Jika kita berkatakan firman dan kita isi hati kita dengan firman terus menerus, maka hati kita akan kuat dan teguh. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami, kita nggak goyah. Firman Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Firman Tuhan membangkitkan semangat kita. Firman Tuhan memberi kesegaran.
Firman Tuhan memberi kelegaan, dan firman Tuhan memberi jalan keluar. Dan Roma 10 ayat 10 berkata bahwa apa yang kita ucapkan, kita perkatakan, itu pun terjadi dalam hati kita. Semua kita tahu ayat ini adalah ayat lahir baru kita. Itu sebabnya setiap kali seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia harus memperkatakannya, supaya hatinya pun menjadi percaya. Karena itu dituliskan dalam Alkitab, apa yang kita lepaskan di bumi dengan perkataan kita, terlepas juga di sorga. Apa yang diucapkan oleh mulut kita, itulah yang terjadi, karena perkataan kita mempunyai kuasa. Karena kita segambar dengan Tuhan. Amin. Saudara kekasih, jadi jaga perkataan kita selalu sesuai firman Tuhan. Jangan pernah mengatakan hal yang negatif, baik terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap sesama anggota tubuh Kristus lainnya. Jangan ada perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan, karena setiap perkataan sia-sia kelak dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya selalu perkatakan firman. Bagaimanapun bentuk orang tersebut, menjengkelkankah orang tersebut, jangan ucapkan kata sia-sia. Selalu perkatakan firman, dan percayai firman itu bisa mengubahkan orang tersebut. Haleluya saudaraku. Itu yang pertama, supaya hati teguh, percaya kepada firman. Yang kedua, hidup yang memiliki keteguhan hati adalah hidup yang fokus pada janji dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk menjadi teguh, kita perlu memiliki alasan dan dasar percaya yang juga teguh dan tidak mudah berubah. Kita tidak bisa menjadi teguh dengan mendasarkan hidup kita pada kekayaan, pada jabatan, pada segala macam kekuatan manusiawi. Semua itu tidak teguh, sangat mudah berubah. Kitab Mazmur menuliskan licin. Itulah kekayaan dunia, itulah kekuatan manusiawi yang hari ini ada, besok layu, kata firman Tuhan. Kita bisa menjadi teguh apabila kita mendasarkan hidup kita pada hal-hal yang tidak mudah berubah, yaitu janji Tuhan. Haleluya. Teruslah percaya pada janji Tuhan, sekalipun keadaan sekitar menjadi semakin tidak mudah. Zaman ini memang semakin tidak mudah, bahkan sudah dituliskan sukar. Tapi teruslah percaya pada janji Tuhan. Teruslah berharap, sekalipun keadaan belum juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dasar keteguhan hati kita, seperti saya katakan tadi, bukan pada keadaan sekitar yang mudah berubah, melainkan pada kebenaran janji Tuhan yang kokoh. Haleluya. Ketika hal yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan, Tuhan menyertai kita dengan janjinya, kita akan tetap teguh dalam segala keadaan. Ketika masa sulit menghadap, kita bisa berkata, apapun yang terjadi, dia tetap Tuhan Allahku yang akan menyertaiku sampai pada akhir zaman. Haleluya. Yehezkiel 3 ayat 8-9 berkata begini. Saudara bisa dengar, juga bisa lihat di layar. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu keteguhan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Yehezkiel harus menghadapi sebuah bangsa yang memberontak terhadap Tuhan. Sekarang ini pun kita melihat ada banyak manusia yang sangat keras kepala batu, ya, di negeri kita atau di sekeliling kita.
Maka Tuhan memperlengkapi Yehezkel dengan hati yang seteguh apa? Intan. Kenapa intan? Intan berasal dari unsur karbon yang mengalami tekanan dan panas yang sangat tinggi dan mengalami proses selama jutaan tahun. Mulai dari proses terbentuknya, keindahannya, pesonanya, hingga tingkat kesulitan tinggi untuk mendapatkannya, membuat intan sangat mahal harganya. Jadi kalau proses hidupmu sangat panjang, berarti hargamu sangat mahal. Haleluya. Kalau ada masalahmu, berarti itu membuatmu lebih berharga lagi. Amin, saudaraku. Intan memiliki tingkat kekerasan yang paling tinggi dibanding yang lainnya. Makanya ini yang dibuat Tuhan. Perumpamaannya, untuk menghadapi bangsa keras kepala, Tuhan memberikan hati seperti intan, agar Yehezkel sanggup melakukan tugas walau sesulit apapun. Demikian juga kita. Untuk menghadapi tantangan hidup yang keras pada zaman ini, kita harus memiliki keteguhan hati seperti intan terhadap semua janji Tuhan. Haleluya. Atau menghadapi orang, mungkin keluarga kita, tim kerja kita, tim pelayanan kita, orang yang kita injili, mungkin kepala batu. Tapi kalau kita memiliki hati yang teguh seperti keteguhan intan, kita akan bisa menghadapinya, melakukan tugas kita, dan kita berkemenangan. Haleluya. Percayai janji Tuhan supaya hatimu teguh. Semua janji Tuhan dari A sampai Z, yang puluhan ribu di Alkitab ini, apakah janji kesembuhan, apakah janji beroleh keturunan, apakah janji hidup berkelimpahan, apakah janji seisi rumah diselamatkan, apakah janji masa depan yang penuh harapan, apakah janji jodoh yang sepadan, dan banyak-banyak lagi. Miliki keteguhan hati seperti intan. Haleluya. Walau lama prosesnya, harganya mahal. Amin, saudaraku. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara pasti sudah hafal ayat ini. Tapi banyak juga orang, sedikit masalah langsung tawar hati. Hilang ayat ini. Dari manakah timbul tawar hati? Dari ketakutan dan ketidakpercayaan. Tawar hati timbul bila kita mendengarkan kebohongan iblis tentang hal bahwasanya Tuhan gak akan menolong, Tuhan gak akan sanggup, firman Tuhan itu gak betul. Padahal semua yang dikatakan iblis itu sama sekali tidak benar. Jangan pernah dengarkan dusta iblis atau orang yang dipakai iblis untuk merusak iman kita. Kita harus berhenti melihat kemampuan kita sendiri, berhenti melihat kegagalan kita, berhenti melihat keterbatasan kita sendiri, dan mulailah memandang kepada kekuatan Tuhan. Mari katakan kiri kanan saudara, pandang pada kekuatan Tuhan, jangan kekuatanmu. Haleluya. Begitu kita menyadari jati diri kita, bahwa kita ini anak Tuhan, dan pemberian yang telah kita terima oleh kuasa Tuhan, kita akan berhenti membiarkan iblis menindas kita. Tawar hati itu berarti iblis menindas kita. Keteguhan hati merupakan penakluk dari ketakutan dan keraguan. Taklukkan itu, amin saudaraku. Jangan pernah mau tawar hati. Sekeras apapun orang kita hadapi, jangan pernah tawar hati. Kurang ku aminnya.
Katakan kiri kanan saudara lagi, jangan pernah tawar hati. Haleluya. Dalam Yosua 2 dituliskan ayat 10 sampai 11, tadi kita bicara tentang Yosua, bahwa pada waktu Yosua menerima jabatan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya sebagai pemimpin atas Israel menggantikan Musa, Yosua menaklukkan kota Yeriko. Dia mendengar dari pengintainya bahwa orang-orang Yeriko menjadi tawar hati, kalah dan ketakutan setelah mendengar kabar tentang perbuatan besar yang Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi pelajaran kepada kita, biarkan musuh yang tawar hati, jangan engkau yang tawar hati. Seperti Yosua, musuhnya yang tawar hati. Amin. Bagaimana musuh tawar hati? Melihat besarnya perbuatan Tuhan di tengah-tengah umat pilihannya. Haleluya. Dari sini kita belajar bahwa apa yang kita dengar dan lihat, fakta, kenyataan, dapat menyebabkan seseorang tawar hati. Tetapi firman Tuhan akan selalu berbicara lebih kuat daripada fakta. Firman dapat menciptakan apa yang tidak ada menjadi apa yang tidak ada menjadi itu dari awal penciptaan. Itu sebabnya jangan pernah tawar hati. Melalui firman yang diucapkan, mujizat terjadi dan dinyatakan. Melalui fakta atau kenyataan, melampaui fakta maksud saya, atau kenyataan yang kita lihat dan dengar. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, jangan pernah tawar hati. Tetaplah percayai firman Tuhan. Itu orang yang teguh hatinya. Alasan kita untuk tetap memiliki keteguhan hati yang pertama, bahwa bagi kita yang percaya tetap ada pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Jadi ngapain tawar hati? Siapa yang memelihara saudara? Tuhan Yesus. Tadi kita deklarasikan Mazmur 121 ayat 7 dan 8 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tapi bagianmu jangan ugal-ugalan. Haleluya. Bagianmu selalu minta darah Yesus. Selalu berhati-hati. Dia berkata, ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kalau itu sudah Tuhan jamin, apalagi yang kita takutkan? Haleluya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Semalam tim pujian penyembahan musik dan karena hujan lama banget pulang. Ada yang sampaikan nomor Rambe tengah 12. Saya sudah was-was. Tuhan lindungilah dia. Tapi saya ingat firman Tuhan ini, ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Semua mereka yang pulang tengah malam dilindungi oleh darah Yesus. Haleluya saudaraku. Walaupun memang bagian kita jangan pulang lama-lama, tapi berhubung karena hujan lebat, mereka terpaksa pulang lama. Tapi saya percaya perlindungan Tuhan. Kita tidak perlu takut karena ada perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi kita dari beragam musibah yang bisa saja ada. Seperti sekarang ini COVID-19. Tuhan melindungi kita dari musibah tersebut. Kalau tidak dilindungi, nggak ada lagi kita di sini. Begitu banyak ribuan yang sudah pergi karena COVID, tapi saudara terpelihara. Tuhan senantiasa memerintahkan para malaikat untuk menjaga kita di setiap jalan kita. Deklarasi kita setiap akhir ibadah Mazmur 91. Jangan lupakan itu. Itu alasan pertama, hati kita tetap teguh terhadap Tuhan. Dan yang kedua, bahwa ada Tuhan yang menolong dan memberi jalan keluar saat persoalan datang. Ini firman Tuhan yang sederhana, ayat yang biasa, mari hidupkan dalam hatimu. Minta Roh Kudus menghidupkannya, amin. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, pada
akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Di balik masalah ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, asalkan kita selalu teguh berharap kepadanya. Manfaatkanlah masalah itu untuk kita lebih intim dengan Tuhan, bukan malah tawar hati. Manfaatkan setiap masalah untuk kita lebih intim dengan Tuhan. Saya ulangi, manfaatkanlah setiap masalah untuk kita lebih intim dengan Tuhan. Haleluya. Jika hari-hari ini saudara berada dalam lembah kekelaman, mungkin mengalami masa-masa yang paling sulit, mengalami kehidupan yang berat, mungkin sedang dalam persimpangan jalan, yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia akan segera menolong dan memberikan kemenangan. Roma 8:28 berkata, semua akan mendatangkan kebaikan dan Tuhan turut bekerja di situ. Amin. Itu yang kedua, bahwa ada Tuhan yang menolong dan memberi jalan keluar. Yang ketiga, bahwa kita tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Filipi 4:7 berkata begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di luar Yesus gak ada damai. Haleluya. Hanya dalam Kristus Yesus ada damai sejahtera yang melampaui akal, yang melampaui logika kita. Itu sebabnya di tengah keributan apapun, kita bisa tetap damai. Dan kita bisa membawa damai. Karena kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal, maka kita bisa berdamai dengan semua orang. Apa saudaraku? Damai dengan semua orang. Sekeras kepala batu pun dia damai dengan dia. Haleluya. Bisa, kata firman Tuhan, bisa. Jangan menyimpan dendam, jangan sakit hati, tapi kita perlu merendahkan diri dan melepaskan pengampunan. Pengampunan itulah yang memulihkan kita. Bawalah damai sejahtera Allah dimanapun kita berada, maka kita akan menjadi berkat, dan berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kita selamanya. Haleluya. Damai, damai, damai. Katakan kiri kanan saudara, damai woi. Haleluya. Yesaya 54:10 berkata begini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Janji damai dari Tuhan tidak akan goyang di tengah keadaan yang bagaimanapun. Yesaya 26:3-4, yang hatinya teguh, yang punya hati yang teguh katakan saya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Hati yang teguh akan Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Orang yang teguh hatinya akan seperti batu karang. Ia percaya Tuhan tidak pernah berubah. Kita harus berketetapan hati mempercayai Tuhan apapun keadaan kita. Haleluya. Kita tetap bisa menyembah Tuhan apapun situasi kita. Kita tetap bisa merespon firman apapun gejolak di hati kita. Kita tetap percaya Dialah gunung batu kita. Jika kita percaya kepadanya hanya ketika ada berkat, hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita ingini dan seterusnya, itu bukan hati yang teguh. Jika hati kita tergantung padamu
itu bukan hati yang teguh. Itu tidak beda dengan orang di luar sana yang hanya bergantung pada mood, yang hanya bergantung pada keadaan hati, yang hanya bergantung pada keadaan. Jika kita punya keteguhan hati, kita akan tetap beribadah walau ada masalah. Kita akan tetap menyembah Tuhan walau dalam kondisi apapun. Kita akan percaya bahwa Ia berdaulat dan memegang kendali hidup kita. Ia Bapa yang tidak akan membiarkan kita apapun yang terjadi. Orang yang tidak teguh hatinya berarti mendua hati. Ia sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin, kata Yakobus 1 ayat 6. Orang yang teguh hatinya tidak mudah stres. Katakan, saya tidak mudah stres. Orang yang teguh hatinya tidak mudah tersinggung. Katakan lagi, saya tidak mudah tersinggung. Orang yang teguh hatinya tetap bergairah. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki hati yang teguh, tadi gampang tersinggung, gampang tawar hati, gampang sakit hati, tidak mudah bergaul, minder, tidak mudah memaafkan, dan akibatnya mudah diserang penyakit. Teguh, teguh, teguh. Katakan, hatiku teguh ya Tuhan. Haleluya. Saya tidak mudah tersinggung. Saya mudah memaafkan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya hari ini, kondisi hati kita menentukan keberhasilan kita. Tanpa hati yang teguh, tidak akan bertahan dengan kesulitan dan masalah. Jika hati kita teguh, hati kita bersih, hati kita murni, hati kita kuat, hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, kita akan kuat secara rohani. Kita tidak akan ketakutan atau tidak dapat digertak oleh setan melalui situasi-situasi yang kita hadapi. Bisa saja mungkin setan menggertak dengan situasi, tapi hati kita tetap teguh. Orang yang tidak memiliki keteguhan hati akan memilah-milah firman yang cocok dengan kebutuhannya. Tapi orang yang memiliki keteguhan hati akan selalu tingkatkan, apalagi akan selalu perbaharui hidupnya. Dengan keteguhan hati, maka kita akan menjadi selaras dan sefrekuensi dengan Tuhan. Haleluya. Selaras dengan Tuhan. Keteguhan hati berkaitan erat dengan respon terhadap firman Tuhan yang kita pelajari minggu lalu. Perumpamaan penabur, ada 4 jenis tanah dikatakan, jenis hati, dengan 4 jenis respon terhadap firman. Respon itu adalah sikap hati kita. Mengapa orang tidak memiliki keteguhan hati? Karena mereka tidak merespon firman dan tidak menyelaraskan hidupnya dengan firman. Kondisi dunia yang makin lama makin tidak baik akan membuat orang yang tidak teguh hatinya stres. Dan itu bukan saudara. Haleluya. Keadaan dunia gak akan makin baik, saudaraku. Kondisi dunia yang makin lama makin tidak baik akan membuat stres orang-orang yang tidak memiliki keteguhan hati. Itu sebabnya tetapkan hatimu hari ini. Aku memiliki hati yang teguh. Keteguhan hati harus diupayakan, bukan pemberian Tuhan. Harus dijaga. Itu adalah hasil keputusan kita setiap hari. Haleluya. Saudaraku, bukan Tuhan yang menjadikannya. Jangan katakan jadikan hatiku teguh. Enggak, Tuhan perintahkan kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Bukan Tuhan yang menjadikannya, tapi merupakan hasil keputusan kita. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena
karena dari situlah terpancar kehidupan. Kitalah yang menjaga hati kita, mewaspadainya selalu supaya tetap teguh. Jagai hati kita supaya tidak keras, tidak dipenuhi kerikil-kerikil, tidak bersemak duri, tapi supaya menjadi tanah yang subur. Kita yang memutuskan. Haleluya. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu adalah perintah Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Jangan abaikan hal ini. Jangan sikit-sikit sakit hati. Jangan sikit-sikit tersinggung. Jangan sikit-sikit loyo. Itu enggak teguh hati. Zaman ini enggak boleh lagi begitu. Haleluya. Buat keputusan untuk memiliki hati yang teguh. Ini yang menjadi kunci keberhasilan Joshua. Dan inilah juga yang menjadi kunci keberhasilan kita pada zaman yang sukar ini. Hati seteguh intan akan membuat kita mampu berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, kita bisa jadi berkat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita yang memutuskan, kita yang memilih, bukan Tuhan menjadikannya. Itu hasil keputusan kita. Biarlah kita semua memiliki hati yang teguh oleh kuasa firman yang kita responi selalu.